Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu, kakak tahu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Pada pada kesempatan ini eh, kita semua diberi kesehatan ya, Bapak Ibu, kesehatan dan juga kemudahan di dalam hidup kita. Alhamdulillah. Baik, eh, baik, eh, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, malam ini kita eh, apa sharing ya terkait dengan peraturan baru yaitu eh, keputusan ya Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025 tentang Juknis ya layanan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil yang didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi eh, peraturan ini atau keputusan Kepkaban ini ya Kepala Badan ini adalah mungkin untuk mempertegas ya atau juga mungkin untuk memperluas lagi jangkauan UMKM yang memang kita ketahui bahwa di lapangan banyak sekali hal-hal yang mungkin kita ragu apakah ini bisa diajukan lewat SD, self declare ataukah tidak. Nah, bahkan tadi di grup juga ada yang bertanya apakah sekarang ada perubahan eh, eh, bahwa foto produk itu cukup produknya saja. Nah, sementara bagaimana dengan foto produk antara pendamping PU dan produk yang diajukan? Nah, nah pertanyaan-pertanyaan itu memang sengaja tidak kami tanggapi di grup ya. Karena apa? Karena biar semuanya teman-teman bisa gabung di sini, biar kita memiliki pemahaman yang sama terhadap apa itu keputusan Kepala BPJPH ini ya atau perkembangan terakhir. Nah, malam ini insya Allah kita akan ditemani oleh Ibu Rita. Selamat malam, Ibu Rita. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bu Rita. Atau mungkin belum ini ya, belum stay. Iya, iya, Gimana, Bu? Sudah terima stay belum? kasih Kang Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soalnya baru duduk. Baru ya Kang Den. Ya udah Oke, dibikin santai sebentar dulu lagi ya, nyari Bu ya. sinyal ya. Mohon maaf. Kan gitu. Bikin santai dulu. Kita tak Betul. nyanyi-nyanyi dulu, karaoke-karaokean dulu lah. Iya. Oke, karaoke, karaoke. Iya. Baik. Terima kasih, Salam Bu Rita, jumpa bersedia semua hadir di para sini. pendamping. Oke, kedengeran nggak suara saya? Insya Allah jelas nih, Terdengar Bu. tidak suaranya? Jelas sekali. Jelas ya? Iya, Oke. walaupun di sini angin, Oke, oke. angin, Tinggal pindah dikit ya. pancaroba. Dikit. Ya, Baik Ibu, sebelum kebetulan. kita lanjutkan, Kebetulan Jakarta hujan, tapi hujannya hujan zenit. Baik, sini hujan, sudah hujan lagi Bu, udah hujan. Ibu di Jakarta di mana sih Bu? Kemarin Jakarta saya lupa hujan itu tadi Mas. sore sebentar. Kalau kebetulan saya domisili Jakarta Utara ya. Tadi kebetulan lagi ada pekerjaan di Jakarta Selatan gitu. Hujan Gitu. sore. Tapi hanya Oke. sebentar, hanya satu Iya, jam. iya, iya. Mm-mm. Baik Ibu, mohon maaf nih Ibu, baru nyampe rumah langsung direpoti sama teman-teman pendamping Jawa Timur. Saya Baik, bukan, tapi saya siap membantu. ya Allah, Bisa saya bantu? ini muncul muncul anu. Baik, teman-teman dan juga Ibu Rita yang saya hormati. Jadi malam ini tema kita itu yang pokok yaitu mengenai atau mengupas tentang keputusan Kepala BPJPH nomor 146 2025
seperti apa dan bagaimana, dan kemudian nanti saya yakin di sini juga banyak Bu, perlu kami infokan ya, banyak juga pendamping-pendamping yang batch 19, batch 20 yang mungkin dari Ya. sisi pendampingan juga masih eh, nek bahasa ininya newbie gitu ya. Newbie masih banyak Oke. mungkin bertanya-tanya, nanti mohon maaf jika terkesan agak rewel ya, karena memang apa pendamping baru, dan kita maklumi Bu, sebenarnya kita maklumi sekali. Iya. Baik, Iya. Ibu Rita sudah siap, sudah ready? Iya. Oke, tapi mohon dibantu ya Kang Ben karena posisi kayaknya sinyalnya kurang baik. Mungkin nanti bisa share screen yang Kepkaban Nah, 146 ya siap. ketika Ini diminta sudah ya, kami ketika siapin juga diminta. nih Bu. Ya. Siap, 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 Sudah siap. kami siapin juga. Baik, Ya. kami persilakan untuk Ibu Rita untuk ya menyampaikan apa yang kemarin didapat dari sosialisasi dengan BPJP. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Kang Ben. Untuk saling membahas, kita saling untuk mau belajar dan bagaimana sih teknis kita di lapangan dengan adanya rencana Kepkaban ya, keputusan Kepala Badan BPJPH nomor 146 tahun 2025 yang baru launching dalam minggu ini gitu. Nah, kebetulan hari ini dan besok itu nanti akan diwakili mungkin oleh pimpinan kita ya, Mas Diki ya, Mas Diki yang hari ini menghadiri Rakernas LP3H se-Indonesia. Karena memang regulasinya berubah ya. Ada perubahan sedikit tentang hal teknis di lapangan terutama tentang kriteria self declare. Izin ya, azan dulu ya, sementara ya. Ah, Iya bentar. Bu. Self declare. Kepala Badan BPJPH itu kemarin disampaikan oleh Pak Ari ya, Pak Ari apa Muhammad Ari Wibowo, bidang sertifikasi didampingi juga dengan beberapa pejabat sekitarnya tentang Pak Deputi hadir, terusnya juga hadir juga Ibu Yanis ya, Ibu Yanis sebagai Direktur Self Declare itu hadir. Ya, jadi untuk pakemnya kami akan dilakukan kegiatan nanti juga akan ada coaching klinik lanjutan setelah dari Rakernas ini ya Kang, kan gitu ya. Ya Iya karena Bu. terutama yang untuk angkatan batch 19 sama 20 nih karena kan biasanya ada akunnya yang belum sampai juga gitu kan ya belum diaktif aktivasi atau memang belum action gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa sama-sama di sini kita untuk saling mempelajari tentang kekebalan yang baru. Kemarin itu kalau self declare itu kan satu yang terutama adalah tidak mengandung bahan sembelihan, produksi sendiri, terusnya juga dia namanya prosesnya mudah dan hanya mempunyai satu outlet. Nah, kalau sekarang berdasarkan Kakaban 146 itu berubah kembali seperti warung makan, kedai makan, warteg. Nah, itu mulai. Mohon bisa di-share kali ya, Kang, biar nanti teman-teman bisa baca juga gitu. Kakaban yang Baik, terbaru untuk sembari diskus kabarnya aja ya Bu ya. menunggu keputusan. Benar. Siap. Kaban. Bentar, saya buka dulu ya Bu ya. Ya, nuhun. Yang ini Bu, sudah tampil belum? Iya, benar. Ini adalah Kepkaban BPJPH nomor 146 tahun 2025 tentang Juknis, layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil yang didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro kecil yang kita kenal dengan nama Self Declare. Di sini ada beberapa kriteria ya. Naik, Kang? Kan gitu ya. Next, naik ya, Kang. Nah, pointer-pointer dari sini sebenarnya ada 25 pointer yang memang harus kita discuss sebenarnya di sini. Terutama adalah tadi KBLI, ya pembahasannya ya, KBLI, nah kriteria usahanya juga ini. Kriteria usaha seperti umumnya harus mempunyai NIB, produk yang sudah dipastikan kehalalannya, proses produksi sederhana, tidak menggunakan bahan yang terkontaminasi dengan najis ya atau haram,
Memiliki hasil penjualan sekarang sampai dengan 15 miliar. Kalau kemarin kan kita sampai dengan 5 miliar. Sekarang sampai dengan 15 miliar. Nih perubahannya adalah di sini. Next terus Kang. Nah, setelah kriteria mungkin ini secara umum sudah ada ya pada kemarin itu dari perubahan dari 146 ini sudah ada kriteria self declare-nya. Terus kalau fasilitasi kita juga sudah tahu satu pelaku usaha self declare berarti dia mempunyai satu rumah produksi dan hanya satu toko, gitu ya. Nah, sekarang ini ada kriteria yang lain lagi yang namanya biasanya kalau saya itu buat ketika teman-teman ingin meregistrasi itu biasanya saya buatkan namanya lampiran kerja pendamping ya atau dikenal dengan manual SJPH Self Declare. Itu tidak banyak. Nah, sekarang ini ada surat permohonan pendaftaran sertifikat halal. Nah, itu nanti formnya juga nanti sama-sama bisa kita pelajari. Ya, mungkin kita udah adopsi udah 3 tahun ya, Kang Ben ya, kalau tidak Ya salah ya. betul. Iya. Nah, Dari memiliki tahun penyelia 2008. halal. Nanti di sini juga ada tentang kriteria penyelia halalnya. Berbeda dengan yang self declare yang kemarin kita sudah lakukan gitu, yang sudah disosialisasikan, yang sudah teman-teman mendapat pelatihan. Kriteria penyelia halalnya di sini juga ada perubahan. Satu, eh, diarahkan bahwa penyelia halalnya adalah dari pelaku usaha sendiri. Kedua, memiliki sertifikat pelatihan penyelia halal. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk beragama Islam memiliki wawasan luas itu sudah memang harus kriteria utama. Nah, ini tugasnya adalah mengawasi proses produk halal, berarti adalah orang yang bertanggung jawab atas proses produksi pada kegiatan usahanya. Mengkoordinasikan proses produk halal gitu ya. Selain owner, penyelia halal juga ini bertanggung jawab atas nanti regulasi yang berlaku yang di sini namanya SOP. Kalau sementara ini kan self declare itu SOP-nya hanya SOP standar ya. Mungkin nanti berdasarkan Kepkaban 146 ini SOP-nya itu nanti mungkin agak berkembang karena terkait tidak hanya 10 produk gitu kan, tapi dengan 3 sertifikat ataupun mungkin 30 jenis produk. Oke, next Kang. Naik ke atas, penyelia halal sudah. Nah, ini untuk pengajuannya ya. Pengajuannya secara umum berdasarkan kriteria kriteria pada tahun 2000 kalau tidak salah tahun 2021 ya, bahwa itu adalah 10 10 produk setiap jenis KBLI. Nah, sekarang itu ada penambahan dengan nambah jenis produk lain yang dengan ini dinyatakan bisa mendaftarkan produknya dengan kategori self declare, yaitu seperti warteg, warung Sunda, warmindo, dan sejenisnya maksimal tiga Hmm. puluh produk. Setelah 30 produk, kalau dia lebih dari 30 produk, berarti dia harus mendaftarkan secara reguler. Nah, ini yang akan kita bahas nanti setelah mungkin pimpinan kita selesai rakernas ya, karena kami ada beberapa titipan, ya teman-teman P3H se-Indonesia ini ada beberapa titipan, kriterianya itu harus diperjelas gitu kan ya. Kalau 30 produk itu seperti apa? Karena rencananya juga ini ada warung bakso juga akan bisa masuk kepada self declare. Sedangkan warung bakso itu mempunyai titik kritis adalah pada satu selain juga dia bahannya ya, bahannya itu kan dia daging sapi, apakah dia dagingnya impor dan lain-lain. Kedua adalah penggilingan halalnya harus yang sudah penggilingan dagingnya harus yang sudah halal. Tetapi kalau untuk self declare ini dia bisa dengan menggiling sendiri gitu, tapi kapasitasnya berarti kan kecil ya, sekian kilo kan gitu. Nah, terus Kang lanjut. Ini adalah tadi ada Warmindo, ada Warung Sunda yang hanya 30 produk ya, 30 daftar menu ya. Kedai makan, rumah makan, oke. Nah, kalau bahan kita tahu. Kalau bahan pasti yang sudah
tidak diragukan kehalalannya ataupun diragukan, tetapi dia sudah mempunyai sertifikasi halal. Dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan. Oke, Kang, lanjut. Next. Oke, kalau ini umum ya, produk dan penamaan tentang produk itu sudah umum ya. Lanjut, next. Sekarang proses produk halal. Proses produk halal ini memang kita harus satu yang paling utama adalah pembenaran atau pendisiplinan ketika ruang produksi atau dapur produksi, bahwa dapur produksi tidak boleh bergaul dengan dapur rumah tangga, tetapi boleh dapur bersama. Dalam artian dapur bersama di sini yang sudah berlaku kalau di Jakarta gitu kan ya, dia memakai timer waktu dengan usaha yang sejenis. Peralatan produksinya juga harus terbebas dan dari kontaminasi ya dan najis, berarti harus dicuci dengan sabun pencuci piring dan cuci peralatan. Komitmen, komitmen juga ini harus kita jaga. Komitmennya itu seperti tadi SOP sederhana itu harus mulai dilakukan walaupun kita self declare gitu ya. Oke, lanjut Kang. Pelaksanaan verifikasi dan validasi. Pelaksanaannya ini adalah verifikasi dan validasi. Ini sekarang dipermudah dengan kita mengedukasi para pelaku usaha menggunakan sistem manual sebenarnya gitu ya, tadi dengan yang kita buat dengan lembar kerja pendamping atau juga yang namanya manual SJPH, tapi yang kriterianya adalah self declare. Nah, verifikasinya seperti apa? Ya, ya, lanjut ya. Lanjut, lanjut, bocor Oke, sepertinya. lanjut. Oke, bocor. Nah, jadi melakukan verifikasi setelah kita verifikasi awal terhadap para pelaku usaha, gitu ya. Pertama ada tanya jawab. Setelah ada tanya jawab, kemudian juga kita juga mengarah pada pendokumentasian, terutama adalah NIB ya. NIB ini harus sinkron jenis KBLI-nya dengan kegiatan proses kegiatan Bapak Bapak Ibu sekalian gitu ya, nanti di pelaku usahanya. Oke, kalau ini sudah umum, Kang. Lanjut. Ini lanjut secara umum ya, nanti bisa teman-teman baca karena kalau nggak salah ada berapa puluh lembar ya. Ada sekitar 65. Iya, 177. udah banyak banget gitu. Jadi mungkin bisa baca sendiri. Cuman pada intinya sekarang ini berdasarkan keterangan dari bidang sertifikasi BPJPH bahwa warung makan, kedai makan, warung Sunda, warmindo itu atau warteg itu bisa mendaftarkan produknya dengan skema self declare, tetapi dibatasi hanya dengan 30 menu gitu. 30 menu, termasuk warung bakso. Ya, warung bakso itu juga bisa, tapi hanya 30 menu. 30 menu dengan syarat tadi penggilingan apa namanya penggilingan dagingnya harus yang sudah mempunyai sertifikat halal. Oke, iya. Ini tadi ini juga bisa pointernya bisa dibaca teman-teman untuk menjadi bahan diskus kita malam ini. Monggo silakan. Dari omset ya, dari omset yang tadinya 5 miliar sekarang udah jadi menjadi 15 miliar. Berarti ada kenaikan omset gitu ya. Ada kenaikan omset bisa mempengaruhi pendaftaran jenis produk kita. Terus paling banyak satu produksi satu outlet KBLI termasuk bakery ya. Bakery ada pengecualian karena bakery itu ternyata bisa juga dia dengan bahan apa pengolahan bahan lainnya. Terusnya juga dengan khususan bakery. Jadi memang ini lagi digodok kalau tentang bakery karena tidak bisa masuk reguler dia bakery. Bakery itu nanti larinya kalau untuk usahanya adalah usahanya kue kering, kue basah, itu pasti nanti ke self declare, tetapi bisa dengan mandiri ya ketika sudah 10 tapi dengan sendiri. Nah, ini hal-hal yang seperti ini nanti yang akan kita eh, lakukan kembali apa namanya kita lakukan
pemahaman kembali, pendalaman kembali karena memang baru launching di tanggal 26 Juli 2025 baru kabarnya keluar gitu ya. Mudah-mudahan hasil dari Pak Diki minggu ini setelah hasil dari Rakernas menjadi pencerahan kita semua. Jadi ketika di lapangan kita tidak ragu-ragu lagi. Ah, benar nggak sih si warteg ini bisa karena dia menunya cuma hanya 20 produk gitu ya, hanya 20 menu kan gitu sama minumannya. Oh, kalau memang benar berarti bisa kita lakukan secara self declare. Monggo silahkan teman-teman yang ingin kita mau discuss malam ini terkait Kepkaban 146. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Rita waktunya. Silakan teman-teman dari paparan tadi mungkin eh, ada yang mau disampaikan. Baik, sudah ada yang resen, Ibu Diah Irawati Madiun. Nah, silakan Bu, dibunyikan sendiri ya Bu ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Penanya pertama dapat hadiah biasanya. Iya Bu, besok hadiahnya neraktir saya ya Bu. Ya, siap. Amin. Eh, Bu Rita, maklum ini Bu, saya juga newbie Bu, jadi banyak pertanyaan yang mungkin agak-agak rewel. Yang pertama tadi kalau saya sudah amati dari tidak banyak perubahan ya Bu, hanya mungkin perubahannya adalah biasanya satu KBLI maksimal 10 varian, ini bisa sampai 30 nggih. Terus yang kedua, ini Bu, untuk foto produk tadi yang isunya hanya produk saja, apakah benar atau tetap ada pendamping produk dan PU seperti yang kemarin? Yang ketiga pertanyaannya, kalau untuk apa Bu, tiap KBLI masuk sampai 30 varian berarti ininya lebih lebih ini lagi ya, jempolnya lebih keriting lagi. Nah, hubungannya dengan itu, pertanyaan saya, bagaimana dengan invoice-nya Bu? Apakah nambah atau tetap atau bagaimana? Nah, itu mungkin mewakili teman-teman juga Bu untuk pertanyaan yang ketiga. Mungkin dari saya itu dulu cukup. Saya terima kasih sekali atas jawaban yang diberikan dari Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas Ben? Nggih, baik, terima kasih Bu Diah. Monggo Bu, langsung saja. Iya, baik. Terima kasih Kang Ben. Baiklah Bu Dia, karena memang ini kita juga belum pakemnya sampai dengan 100%, kita baru disosialisasikan ya, bahwa akan ada perubahan tentang kriteria self declare di masa yang akan datang per 26 Juli 2025 tadi kriterianya. Jadi maksudnya di sini 30 varian itu, 30 menu itu bukannya satu jenis KBLI ya, Bu. Kalau memang KBLI itu memang tetap satu, tapi ini khususan Ya, untuk penambahan kedai. jenis KBLI yang lain, misalkan di kedai makan. Nah, di kedai makan itu kan biasanya kalau kita hanya kedai makannya 10, berarti Ya, sampai dengan 30. Tetapi kalau bakery dan lain-lainnya itu masih ada dalam pengecualian tadi ya. Tadi ada tanda dalam kurung ya, tuh di Kepkaban tuh. Itu masih iya, masih rancu iya, kita. Pak. Ya, jadi sementara Ya, ini masih yang rencananya untuk warteg, untuk warung Sunda, nah, Warmindo, nah itu hanya sampai dengan 30. Begitu ya Bu Diah ya. Ya, ya, jadi siap. kalau misalnya kue basah, kue kering, nah itu ya kue basah, kue kering itu pokoknya produk bakery itu masih ada dalam tanda kutip. Karena selama ini aja kemarin kita bisa reguler, ternyata sudah tidak bisa lagi reguler, dialihkan kepada self declare, tidak bisa masuk dia. Seperti itu ya. Iya, Oke. iya, Nah, isu kedua tentang foto ya, tentang foto. Foto itu memang sementara ini kita masih dilakukan bersama dengan pendamping gitu ya, bersama dengan iya. pendamping. Nah, rencana juga gitu, tetapi memang kalau memang produknya 30 ya 30 fotonya harus ada, Bu, gitu. Fotonya harus ada Oke. 30. Ya, jadi mirip-mirip dengan reguler gitu ya. Kalau reguler kan hanya foto produknya aja gitu ya. Ya, Tapi kalau ini kita mungkin kita persiapkan juga gitu ya. Kita persiapkan juga bersama kitanya
gitu. Jadi memang bisa dicicil gitu ya, dicicil dari misalkan ketika ada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk wartegnya gitu kan ya dengan KBLI-nya kedai makan. Nah, itu dia bisa dicicil juga seperti itu. Tapi memang belum ada notifikasi atau kepastian bahwa yang kedai makan harus foto bersama dengan pendampingnya itu produk. Tapi baru semua produk. Jadi 30-30-nya itu yang ada fotonya. Gitu ya, Budi ya? Iya. Oke. Pertanyaan ketiga, Bu. Ya, pertanyaan ketiga nih terkait invoice. Ini pun mudah-mudahan mendapatkan ini ya, mendapatkan istilah katanya karena Kenaikan, 30 penambahan. ya, 30 itu ya Masya Allah, Ya, 30 ya itu, menu Bu. ngintutnya Keriting seperti jempolnya, apa. Bu. Terusnya benar, karena memang nanti akan ada yang namanya penginputan manual SJPH-nya itu lebih banyak kan, dibandingin yang Iya, kemarin hanya 10 produk. Nah, nah, jadi di situ kalau nggak salah di pasal berapa gitu kan ya, karena self declare ini pun itu akan dibebankan kepada pelaku usaha gitu biayanya. Mudah-mudahan sih ada. Ya, kan tidak mungkin tuh ngejomplang banget ya antara 10 sampai 30 angkanya kita cuma dapat 150.000 dipotong pajak. Ya mudah-mudahan betul. mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini yang pertama kali ya se-Indonesia ini yang baru Jawa Timur duluan ini yang coaching klinik bersama-sama kita bahas. Nanti Wah, hasil keren. hasilnya ini hasil kita kolaborasi bersama untuk kebaikan bersama teman-teman kita di lapangan juga nggak bingung gitu ya Budiah ya Kang Ben. Nah, mudah-mudahan akan menjadi eh, perhatian BPJPH karena memang sekarang pembayarannya juga agak lama ya kalau tidak salah. Nah, Lama dan kendala-kendala banyak seperti itu akan potongannya, Bu. potongan Kan iya ganti, 2 kali. iya, Eh, karena ganti bank lagi begitu. betul. Sekarang BNI ya, sekarang BNI ya. Iya, BNI. Ya, sekarang Pengakuannya BNI. jadi banyak. Ya, jadi kalau sehati dapatnya kalau nggak salah 136.000 karena kan dipotongnya 2 kali tuh. Admin Iya, iya, pertama iya, Bu. pajak, setelah pajak baru admin. Nah, tetapi kalau fasilitasi pun tidak jauh beda, cuman beda Rp500, Bu. Sama. Sama Iya, aja itu ya sama fasilitasi. aja, cuman beda lima Iya, ratus rupiah. Nah, cuman iya, memang ada perbedaan ketika pembayaran sampai ke rekening pendamping. Kalau kalau misalkan yang sehati itu biasanya lebih cepat karena udah langsung ya ke rekening kita gitu. Tetapi kalau misalkan fasilitasi itu biasanya diverifikasi 2 kali, diverifikasi pertama iya, oleh lembaga kita sendiri untuk kemudian diteruskan makanya agak lama. Kemarin itu prosesnya ada yang sampai 3 bulan baru terbit SH Bu, gitu ya. iya, Ya, iya, Bu, benar itu. betul. Iya, Jadi kemarin itu kita nggak bisa menerka, kita nggak bisa juga, oke ini apa namanya produk bakery cuma 2 hari. Oh ternyata ini produknya kedai makan bisa 1 bulan. Tidak seperti itu. Karena ternyata ada beberapa produk yang kemarin kita bantu itu es teler itu cuma sekarang input, besok udah terbit, celing langsung ke rekening Bu. Kan aneh. iya, iya, Jadi iya. macam-macam lah rupa-rupanya nanti ini akan kita sampaikan. Sesuai amal perbuatan. Eh, betul. Nanti akan kita sampaikan kepada BPJPH untuk membuat suatu regulasi yang memang sudah menjadi pakem. Jadi kan ketika kita sosialisasi, ketika kita mengedukasi, ketika kita pun mengambil manfaatnya itu satu pintu gitu kali ya teman-teman ya, yang kita harapkan ya. Ya, Iya, siap. tapi ya, tapi yang pasti insya Allah kami nanti para koordinator wilayah masing-masing, nanti kita akan mengakomodir ya beberapa kebutuhan dan keperluan para pendamping proses produk halal di wilayah. Ya, semoga next ke depannya tidak ada penyia-nyiaan anggaran ya. Karena kalau di Jawa Timur mah cepet gercep, kalau di Jakarta ampun masih 60-70% yang belum tercandak gitu ya. Belum keambil sehatinya. Kalau di Hmm, Jakarta Pindah, Jawa Timur Budia malah pindah ke kurang ya. boleh, Jakarta, Bu. boleh ditransfer ke Jatim aja, Bu. Iya, Jatim makanya murah. nanti ya mungkin nanti kita nanti ada rakernas tersendiri mungkin tentang
percepatan apa. Nah, ini kan melibatkan berapa ya? 62 apa 182 apa 274 LP3H gitu ya. Se-Indonesia. Nah, kalau memang Iya. kebutuhannya paling banyak misalkan di Jawa Timur, ya ambillah untuk Nah, Jawa Timur gitu kan ya. Nah, seperti siap. itu. Jadi kita nggak top down, tapi kita dari kebutuhan bawah gitu kan ya. Jadi tidak menyia-nyiakan anggaran. Khawatirnya ketika anggaran sudah disiapkan, tetapi tidak terserap kan hangus. Sayang banget Iya, gitu. sayang, Bu. Gitu, seperti itu. Ya, Ya, siap. monggo silahkan kita diskusi Baik yang Bu, saya lain. nambahi yang poin 3 boleh. Oh Siap, iya, siap. tambahi, Pak. Ya, jadi untuk yang poin 3 ini saya agak tertarik kemarin itu bertanya ke Bu Imelda. Iya, Kenapa demikian? Karena eh, di keterangan sertifikat halal terbit itu keterangannya ada dua. Dua ini maksud saya belum belum cair semua ya dua ini. Yang pertama yang pertama yang model Pengajuan. pengajuan dari LP3 itu belum dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua itu terbayar apa? Mestinya terbayar ya. Ada dua sih, terbayar oleh BPJPH. Pendamping. Artinya artinya tidak lewat LP3H. Nah, kemudian saya tertarik untuk bertanya ke Bu Imelda. Bu, bla 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 saya sampaikan. Oh iya Pak, sekarang langsung BPJPH. Tetapi syaratnya adalah sertifikat halal itu didownload dari akunnya PU. Ketika didownload Iya. dari akunnya PU, by system otomatis akan terkirim ke rekening kita. Nah, tapi itu pun saya belum, itu sejak 28 Februari. Itu sejak 28 Februari. Ya, kemarin saya dikeluhi dengan sama Bu Siti Rohana, itu hampir tidaknya Bu Siti Rohana. Kebetulan ada juga pendamping di luar Winsuka juga konsultasi nanya masalah itu. Nah, itu jadi tertarik untuk bertanya. Nah, ternyata ada beberapa pendamping yang sertifikat halnya sudah terbit beberapa bulan yang lalu, itu juga belum ada pencairan, bahkan sampai 30-40. Nah, yang di luar Winsuka, yang pendamping luar Winsuka itu sempat mempertanyakan LP3H, takutnya cair di LP3H dan kemudian tidak disampaikan ke pendamping. Nah, kemudian saya tanya, karena memang ini ya, apa kasus ya, kasus artinya kasuistik gitu. Saya tanya, Pak, masih ingat nggak kira-kira dulu bulan apa gitu? Baru, Pak, baru 2-3 bulan ini. Berarti setelah 28 Februari ya, Pak? Iya. Nah, semestinya setelah 28 Februari itu sudah langsung dari BPJPH. Nah, ketika saya sampaikan bahwa sertifikat halal itu wajib didownload dari akunnya PU. Nah, dia nyampaikan, ya sudah saya kirim semua, Pak. Downloadnya dari mana? Dari akunnya pendamping. Nah, coba Pak di-download dari akunnya PU. Nah, ternyata setelah ditunggu 2-3 hari itu pun juga tidak ada pencairan. Di keterangannya itu belum terbayar semua gitu. Hampir 30-40 PU kalau nggak salah. Jadi ini juga mungkin nanti nitip juga hari ini ya Bu ya rakornya. hari Kalau ini tidak salah. rakornya. Nah, Rakornya hari hari ini. ini. Iya, tapi Jadi besok keputusannya. keputusannya besok. Iya. Nah, itu yang masih saya juga tanda tanya terkait dengan mekanisme pembayaran invoice. Atau sekarang sudah nggak ada invoice, kata Bu Imelda udah nggak ada invoice, Pak. Yang ada adalah ketika sertifikat itu download dari akunnya PU, by system otomatis BPJPH akan mengirimkan gitu. Nah, itu memang ada satu dua lah di tempat saya itu, di akun saya itu saya lihat memang benar. Jadi ketika itu saya download dari akunnya PU dan kemudian langsung masuk. Tetapi ada beberapa PR yang lain mandek, macet, nggak ada keterangan apapun. Iya, memang Gitu. kendalanya itu hampir sama semua LP3H ya. Nah, Hmm. kebetulan pas saat saya ada konsul ke BPJPH, saya ditemuin langsung sama Ibu Yanis ya, Ibu Direktur bersama Pak Ari kemarin, Pak Ari Wibowo. Itu dijelaskan, kenapa sih kok sekarang trackingnya lama gitu kan ya. Nah, jadi tracking lama itu ternyata ada 2 kali verifikasi. Pertama dari LP3H untuk nanti dilanjutkan kepada BPJPH. Itu lama gitu kan ya. Jadi pakai sistem antrian juga. Kalau misalkan Hmm. dia itu treble kita kan di 28 Februari apa di 24 Februari ya gitu ya. Kalau tidak salah sampai dengan bulan April itu masih ada error-error dikit gitu kalau tidak salah. Nah, jadi setelah yang pada invoice
bukan invoice, apa namanya, sertifikat halal yang terbit di bulan ini, apa namanya, submit di bulan April, itu pasti di bulan Juli semuanya sudah terbit dan itu terbukti memang gitu ya. Nah, tetapi ketika nanti dia itu baru submitnya di bulan Mei, itu mungkin nanti bertahap seperti itu, pakai sistem antrian. Karena memang sistem ternyata masih belum baik-baik saja. Sistem yang terbaru. Itu dikemukakan, nanti saya kasih ininya ya, catatannya. Ada, kemarin saya ketemu dengan Bu Yanis, kan seperti itu. Nah, mengenai pembayaran invoice, memang benar. Targetnya sekarang itu kan, kalau misalkan self declare itu malah 12 hari kerja ya, seharusnya gitu ya. Ketika submit 12 hari kerja atau 14 hari kerja sudah terbit gitu ya, terbit SH. Nah, ternyata kemarin saya 1 hari itu terbit karena saya downloadnya langsung di PU, udah diingetin, memang langsung celing juga hari itu juga gitu. Nah, jadi mungkin kita arahkan teman-teman kita sekarang mulai dari sekarang satu adalah mendownload dari akunnya PU ya. Walaupun itu tidak sebenarnya kurang ini ya, sebenarnya kurang apa sih namanya, kurang efektif ya, karena kan kita yang pendampingnya. Akun kan itu miliknya pelaku usaha gitu yang harus kita kembalikan kepada pelaku usaha. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi PR kita. Nah, terusnya juga kemarin saya sudah sampaikan juga nih kepada Ibu Imelda. Ibu Imelda khusus UIN Suka tetap dong dibantu gitu ya. Tetap dibantu kita bikin rekap data rekan-rekan kita gitu kan ya. Jadi walaupun invoice sudah tidak berlaku tetapi rekapan pertanggungjawaban kita ada gitu. Jadi misalkan Rita nih, misalkan Rita dari Madiun ya kan ada 40 ya kan dia ada fasilitasi sekian, ada dari Sehati sekian kan gitu. Nah, nanti ini tolong dibantu. Kemarin sih saya sudah sampaikan gitu juga dengan Bu Imelda gitu kan ya. Ya, mudah-mudahan semuanya serentak mau begitu. Kenapa? Untuk membantu teman-teman kita ketika mereka tuh bingung kok satu trackingnya lama, kedua pembayarannya juga lama, seperti itu. Sampai ada yang 4 bulan, 3 bulan, tetapi berdasarkan keterangan Ibu Yanis, Direktur BPJPH, katanya, sabar ya Bu, karena kami juga masih berproses. Itu aja sih, Kang Ben, Budia, dan kawan-kawan. Jawabnya masih memang Iya. ada sistem antrian. Itu berlaku sistem antrian. Tetapi kan yang hanya tahu BPJPH gitu. Makanya kita dorong nanti lembaga kita untuk mengakomodir kendala-kendala teman-teman gitu. Mungkin itu aja ya Kang yang bisa kita bantu kali ya Kang, yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Mengingat Iya. teman-teman pasti sampai dengan saat ini saya juga ada beberapa pull invoice-nya ya teman-teman saya itu karena kemarin ada kegiatan bareng Maybank Syariah ya. Maybank Syariah itu ada 1.000 invoice gitu kan ya. Itu belum terbayarkan gitu. Gitu. Ya, monggo Iya, silahkan ya kita banyak. diskus yang lain. Oke, Mm-mm. silakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan unek-uneknya, saya Mm-mm. persilahkan. Ayo apa aja kita diskus Pak Jika. gitu. Mm-mm. Silakan. Bu, Jangan nambah ngotot. sedikit boleh Bu pertanyaannya. Enggak, Bu Kalau Boleh. Dia. untuk kode KBLI tidak berubah kan? Karena tadi di grup kok tanya KBLI Kede, padahal saya sudah paling apal KBLI Kede, Bu. Iya. Ada perubahan enggak itu? KBLI sih sebenarnya tidak perlu. Kode, KBLI kode itu ya. KBLI. Oke. KBLI itu sebenarnya tidak ada yang sama persis 100% ya, Bu. Kan gitu ya. Nah, Hmm. KBLI itu kadangkala itu kita cocok baru bisa masuk, baru bisa sinkron. Contoh, produk misalkan bakery gitu ya. Contoh produk bakery. Ya, Cookies bisa masuk bakery coba. Gitu ya. iya. Nah, jadi Iya. memang di sini kita belum, jadi tidak ada perubahan pada KBLI, cuman mungkin pendekatan yang lebih signifikan kali ya terhadap suatu proses bisnis gitu ya, suatu kegiatan gitu aja kali Budi ya. Oke, terima kasih Bu Rita. Hun. Ya. Jadi mungkin sedikit nambahi KBLI jenis produk itu mesti dibedakan ya Bapak Ibu. 10 7 10 itu kan bakery. Tetapi kalau produknya itu sederhana artinya masuk di apa makanan ringan siap santap kalau nggak salah. Kan tidak melulu bakery gitu. Tapi KBLI-nya sama. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Itu Kang yang banyak terjadi seperti itu Kang.
Ya kan, Hmm. ketika kita sudah woro-woro nih kan ya, apalagi kan terutama teman-teman kita yang baru kan ya, teman-teman kita yang baru ketika pakemnya harus pakem dia bingung gitu kan ya. Bakery ya tadi benar 10 7 10 dia bisa produk bakery, ini dia puding aja bisa masuk juga gitu. Nah, itu kadang-kala yang membuat kadang-kadang teman-teman bingung gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada perubahan, hanya memang kita lihat nanti jenis produknya aja kita sesuaikan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Barangkali dari Bapak Ibu ada tambahan lagi pertanyaan, silakan. Ya sharing lah, tidak harus pertanyaan. Mungkin ada yang sharing terkait dengan identifikasi produk dan sebagainya kan sering sekali ya ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, bed berapa Pak Aris? Assalamualaikum Kang Ben dan Bu Rita, saya dari batch 19, masih baru. Tapi sudah 50-an PU ya kayaknya. Masih 24, Pak. Akhirnya ngaku juga kan. Langsung langsung ngepot ya. Padahal pancingan itu tadi. Ini mau tanya Bu Rita. Tadi dijelaskan di awal soal apa penyelia halal bahwa harus yang baru kan harus sertifikat penyelia. Kan selama ini kan kita hanya upload KTP. Apakah sekarang itu harus punya sertifikat penyelia? Berarti kan itu nanti PU-nya harus ikut kayak pelatihan ngoten ya. Begitu ya, Bu Rita? Oke, benar Pak Yang Haris. Kalau kami di Jakarta, kebetulan kami kebanyakan senangnya fasilitasi gitu. Kalau fasilitasi biasanya kami tuntas sampai dengan tujuan. Berbeda dengan sehati ya. Kalau sehati hanya halal ya halal tok gitu kan ya. Nah, kalau fasilitasi ini memang kalau pelaku usaha itu kami itu diarahkan mengikuti pelatihan penyelia halal yang dilakukan oleh para LP3H yang memang sudah kompeten gitu ya. Memang nanti akan diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana terutama nanti untuk yang kayak kedai makan, warteg seperti itu. Bahwa penyelia halalnya harus yang sudah mempunyai sertifikat. Itu bertahap. Kalau sekarang belum mutlak gitu ya, belum wajib, tetapi sudah harus melampirkan SK penyelia halal gitu kan ya. Dalam hal ini tadi orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi. Gitu ya Pak Haris ya. Apakah penyelia halalnya memang harus yang sudah mempunyai sertifikat diarahkan ke sana dan pasti akan ke sana. Karena kalau kami di Jakarta sudah mulai ada dan kami sudah ada sertifikatnya juga gitu untuk pelaku yang self declare ya. Untuk yang self declare tetapi ini kami masih kategorinya yang masih 10 produk nih. Yang 30 produk belum gitu. Yang 30 produk kan baru baru di launching ya, launching juga belum, baru diinformasikan, baru disosialisasikan pada tanggal 26 Juli ya, pada tanggal 26 Juli 2025. Tapi ke arah sana ya, baik, Bu Rita. Selanjutnya, Bu. rencana akan ada apa ya, Selanjutnya, Bu. Ini kan mungkin beberapa dari PU dari apa pengajuan saya itu mungkin ada sekitar 3 atau 4 itu kan dikembalikan ke PU. Di situ dikembalikannya itu misalnya saya kurang eh, halo, Bu Rita. Iya lanjut Mas. Biasanya kan dikembalikan, misalnya mohon tuliskan proses produk membuat tahu isi. Padahal di prosesnya itu saya sudah menuliskan prosesnya, tapi tetap dikembalikan lagi seperti itu. Padahal makanya sudah disimpan, sudah digenerate, tapi dari LP3-nya disuruh apa mengembalikan bolak-balik gitu loh. Jadi saya masih bingung ini salahnya di mana, padahal prosesnya sudah ditulis sejak awal. Kemudian yang terakhir itu soal lontong. Di lontong kan kalau saya tanya di Google itu kan KBL-nya bakery. Tapi diarahkan ke umbi-umbian. Itu gimana gitu? Mungkin cukup itu dari saya, Kang Ben.
Baik, terima kasih Mas Haris. Eh, apa? Monggo Bu Rita, Rita masih monitor? Oh, Bu Rita sepertinya ini ya. Bentar. Pak. Oh iya, live sinyal mungkin. Baik, mungkin sharing saja ya, Pak Anu Mas Haris ya, Nggih. mengenai lontong ini. Lontong ini ada campuran sayurannya enggak? Lontong yang lontongnya saja, Kang Oh, Ben. lontongnya saja ya, Iya, dibungkus gitu. Berarti dijualnya ya dibungkusan gitu ya. bungkus dibungkus itu. Oh ini berubah ini ya, berubah akun. Bu Rita, silakan. Dan iya, Tak, tak cari terpental nggak karena nemu. lupa ngecas. Oh, mati Lupa sendiri ya. ngecas. Iya, aduh, ada-ada aja. Oh, oh. Iya, iya, iya. Saking Iya, semangatnya. Kang. Silakan, Bu. Iya, apa ya tadi ya? Saya tidak sempat dengar gitu tadi beberapa Jadi menit. Ah. pertanyaannya terkait dengan lontong, terkait dengan yang tadi yang pertama apa Mas Haris? Yang Apa pertama ya? kan di Bakso ya? proses produk halalnya kan sudah, misalnya proses membuat tahu isi, saya sudah menyantumkan, tapi dikembalikan ke PU katanya belum belum menyantumkan prosesnya yang membuat tahu isi tersebut. Jadi Nah, prosesnya itu dikasih judul nggak? Proses pembuatan tahu isi itu ada judulnya nggak? Atau jadi satu dengan proses yang dikasih lain? judul kan biasanya saya angka-angka itu Pak. Satu misalnya es apa, terus dua tahu isi. Saya seperti itu Oh, berarti biasanya. ada judulnya ya. Oke, Ada baik. Silakan judulnya. Bu Rita. Jadi yang pertama tadi mengenai proses, kenapa kok sudah jelas prosesnya, kenapa kok masih disuruh koreksi, tahu sih belum ada prosesnya. Yang kedua mengenai lontong. Lontong ini menurut Mas Haris tadi cari di Google itu KBLI-nya KBLI umbi-umbian gitu. Silakan. Bu. Bakery Pak, Pak Kang Eh, Ben. Oh, Tapi bakery, bakery, disuruh sorry, sorry ya. eh, Biasa kalau tapi belum disuruh sarapan ganti. begini, Mas. Suka salah dengar. Oke, silakan, Bu. Iya. Iya, ini tadi hampir mirip-mirip dengan Bu Diah ya. Bu Diah, kalau misalkan itu ya, kalau misalkan tadi bakery gitu kan ya, banyak-banyak rupa-rupanya, bisa tiga ada apa namanya bahan-bahan apa namanya pengolahan lainnya, ada pebble bakery, terus ada juga kue kering, bakery kan gitu ya. Nah, ini mungkin juga terjadi sama lontong. Nah, lontongnya ini pun mungkin penamaan kali ya, yang memang juga kadangkala itu mempengaruhi penamaan pada lontongnya, misalkan lontong sayur. Nah, kalau udah lontong sayur kan mungkin langsung kedai makan. Kalau lontong ini adalah lontong tuh bentuknya seperti apa juga gitu ya. Bentuknya lontong itu kan ada yang bilang ada yang buras atau yang ada arem-arem. Nah, seperti itu. Jadi kadangkala karena verifikasinya tetap apa namanya sistem itu kan udah dikunci ya. Nah, jadi kadangkala yang maksud kita adalah lontong sayur atau arem-arem, dia kadangkala langsung ngejas sendiri, memverifikasi sendiri itu sistem. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini Pak Haris dan teman-teman yang lain seperti yang tadi apa namanya dijelaskan juga oleh Kang Ben, kita jangan lupa ketika kita ingin menentukan KBLI, nah kita harus satu bagaimana penamaan terhadap suatu produk. Kedua, memang itu bentuk produknya juga seperti apa. Karena pernah terjadi saya itu cookies ya, sudah jelas-jelas cookies gitu kan ya. Tapi dia ada dua di bakery. Dia juga bisa di bakery, bisa juga dia di pengolahan lainnya, kan gitu ya. Ya, mungkin penjelasan dari saya seperti itu ya. Yang pertama tadi apa ya? Saya lupa itu. Yang Iya, selain lontong. itu tadi yang tahu isi tadi. Tahu Yang isi itu sudah disebutkan prosesnya, tapi diminta untuk dikembali. menyebutkan lagi gitu, Bu. Benar, itu kadangkala sistem seperti itu. Sudah jelas-jelas kita buat sesuai dengan proses produksi yang pelaku usaha sudah informasikan gitu kan ya. Kadangkala sistem, bukannya sistem ini verifikatornya. Verifikatornya yang membuat alasan tersendiri. Nah itu solusinya kita kembalikan lagi. Kita balas lagi dia. Kan kita dikembalikan nih sebelum ditolak, ya kan? Pertama prosesnya mungkin dikembalikan. Nah, dikembalikan dengan catatan notifikasi, oh ternyata belum ada
keterangan cara proses produksinya misalkan. Oh, ternyata di sini belum ada penambahan penyedap rasa, padahal sudah kita sebutkan tuh di dalam proses produksi gitu kan ya. Itu bisa kita ulang kembali. Itu bisa kita ulang kembali gitu ya. Karena memang itu adalah dari keterangan pelaku usaha gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi ketika kita sudah yang sebenarnya dan memang itu sudah sesuai dengan kriteria, sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi verifikatornya jawabnya lain. Seperti contoh, ada jenis produk sejenis gohyong gitu kan ya. Gohyong itu kan sama aja kayak sejenis dimsum goreng gitu ya. Dimsum goreng. Nah, tapi kenapa langsung verifikatornya menjawab ditolak karena termasuk frozen food. Frozen food bagaimana orang digoreng kok frozen food gitu. Akhirnya kita ulang kembali bisa gitu ya. Kita ulang kembali prosesnya dari awal sampai akhir, dari apa namanya, mulai dari inian akun gitu kan ya. Mulai dari pemasukan akun itu bisa diterima. Begitu ya, Pak Haris? Terima kasih Bu Rita. Baik, Pak Haris, terima kasih. Berikutnya Pak Abdul Wajiz. Tapi sebelum Pak Abdul Wajiz di chat, ini ada pertanyaan, Bu Rita. Iya, monggo Apakah silakan. bakso bisa SD sekarang? Nah, ini mungkin masuknya tadi terlambat ini, Bu Ratna Ayu ini. Iya. Baik, jawab yang bakso dulu kali ya. Iya. Iya, ya. Kalau berdasarkan Kepkaban 146 yang terbaru ini, warung bakso itu bisa masuk self declare dengan syarat tadi semua bahannya ya, terutama bahan kritis itu bakso kan ada yang bakso asli daging sapi, ada yang tambahan ya. Tambahannya tuh biasanya pakai ayam atau pakai yang lain gitu ya. Biasanya dicampur gitu ya. Nah, itu pun harus sudah mempunyai sertifikat halal seperti biasa ya. Nah, kedua, ini akan dilihat penggilingan dagingnya sudah halal atau belum. Diarahkannya adalah menggunakan penggilingan daging yang sudah bersertifikat halal. Ketika dia pedagang bakso ini hanya sedikit, nah, itu bisa kita giling sendiri, itu mungkin lebih aman. Nah, ini kalau bakso memang lebih yang terakhir dibandingin warteg ya. Nah, tapi berdasarkan Kepkaban itu warung bakso bisa ikut self declare dengan syaratnya tadi untuk kedai makan, untuk rumah makan, warung bakso dan lain-lain itu hanya 30 produk. Gitu ya. Burita, Nun, tapi menyambung ya. ya Halo, Eh, monggo. halo Ya Ibu, kita untuk discuss sebentar. monggo, silakan. Halo untuk Ibu, self declare, Bu Dia. itu kan Halo Bu hanya Dia. satu hewan sembelihan, Halo Bu Dia. ya. Anu kasihan Pak Wajiz ini. Oh iya ya, Pak Wajiz enggak. dulu ya. Yang untuk Oke. bakso tadi itu loh Mas, hanya apa ya, mohon konfirmasi aja. Karena saya pernah ditolak kan. Untuk self declare kan hanya boleh satu hewan sembelihan. Kalau ayam dan sapi dicampur, apakah sekarang boleh? Berarti self declare itu dua hewan sembelihan gitu loh. Hanya Baik, ingin baik, kejelasan. baik. Sebelumnya kalau misalkan sebelum terbit Kepkaban 146 hanya bakso ikan yang boleh self declare. Bakso ayam pasti ditolak. Apalagi bakso daging sapi pasti ditolak. Jadi dimsum ayam, terusnya bakso ayam itu pasti ditolak. Nah, tetapi ketika Kepkaban 146 ini menjelaskan bahwa warung bakso bisa masuk kategori self declare dengan syarat tadi, ya kan? Daging ayamnya sudah halal, daging sapinya sudah halal, penggilingan dagingnya pun sudah halal, atau dibuat sendiri, atau digiling sendiri, gitu ya, Budi ya. Iya, iya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dia. Semangat ya Bu. Semangat. Mudah-mudahan PU-nya bertambah terus. Berikutnya Amin. Amin, 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 amin. amin, amin. nanti kalau nggak dapat bilang saya Bu ya. Kita cari bareng-bareng gitu. Amin. Siap, dapat patokan PU. Baik, berikutnya Pak Abdul Wajiz 2. Siap. Nanti Pak Iya. Abdul Wajiz 1 belakangan ya. Silakan Pak. Siap, siap. Siap, Pak Ben. Ya, mohon izin mau tanya terkait ini. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk warmindo, warteg itu kan boleh sampai 30 menu ya.
Ah, terus di proses produksinya itu kan biasanya kan space apa ketika kita ngasih tulisan proses itu kan nggak cukup biasanya. Nah, itu strateginya gimana ya, Bu? Halo, Iya, Kak halo, Ajis. Iya, iya, Pak Ajis. halo, Iya, iya. Saya ulangi ya, Bu. baik. Ya, di tadi dijelaskan di warung Tegal atau Warmindo dan lain-lain itu kan bisa sampai 30 menu ya, Bu ya. Iya. Kendalanya ketika kita menuliskan di proses produksi itu kan kita nggak cukup biasa ya apa untuk kita jelaskan proses produksinya. Nah, itu strateginya gimana, Bu? Oh, Biar untuk capture-nya ya, untuk iya, capture-nya ya. Ya, untuk iya, capture-nya kan kita cuma Hmm, dibatasi sekian ribu betul. kata gitu kan ya, sekian ribu Betul. kata. Oke, karena Hmm, kemarin itu maksimal 10 produk gitu ya. betul. Sekarang, nah, ini kemarin juga udah sempat ada yang kita tanyakan kepada BPJPH, itu nanti kita ada template sendiri, Pak. Mhm. Ada template sendiri yang memungkinkan 30 apa namanya penambahan gitu kan ya karakter pada Mhm. penjelasan proses produksi. Seperti sama dengan foto tadi juga gitu kan ya. Apakah foto harus bersama pendampingnya atau Betul. foto hanya produknya saja. Nah, itu ini kita masih sebenarnya masih tanda kutip tapi akan ada nanti template tersendiri khusus untuk Kepkaban 146. Itu pasti ada. Gitu ya, Pak? Gitu. Itu Dan ya. mudah-mudahan cepat rilis ya. Jadi kita Ya, ya. nggak keder gitu ya. Ketika kita Iya. udah banyak nggak tahu nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa Betul. submit gitu. Karena kan ada pembatasan itu Benar, masalahnya. benar ada sekian ratus Iya, karakter gitu kan ya yang harus diiniin. Iya, betul. gitu ya Pak. Pasti ada. Oke. Itu kemarin udah Ya, ada pertanyaannya dan udah disampaikan mudah-mudahan nanti akan ada pencerahan segera ya Pak. Oke. baik, baik. Mm-mm. Terus ini Bu, yang kedua, eh, untuk KBLI warteg itu sama kedai itu apakah nanti berbeda atau sama pakai kedai gitu loh Bu? Kalau warteg itu rata-rata masih kedai ya Pak. Paling gede, Ah, paling besar-besarnya dia rumah hmm. makan gitu Karena kan kan ya. ada di KBLI itu kan untuk warung sendiri ada kan Bu di Betul. Warung makan 56102. ada, iya Ya, betul. terus yang Benar, kedai kan 56103. Apakah benar. nanti itu di KBLI juga pengaruh seperti itu? Benar. Ya, Nah, jadi kalau KBLI-nya adalah kedai makan, rumah makan, itu masih aman, mm, Pak. Masih bisa. mm, Jadi kita sesuaikan saja dengan proses bisnisnya gitu ya. Oh, ternyata dia lebih cocoknya ke kedai makan nih. Karena kan nggak terlalu rumit kayak di rumah makan ya. Kalau rumah makan mungkin ada penambahan lain-lainnya kan gitu ya. betul. Ya, Betul, betul. ya. Jadi aman, Pak. Aman. Oke, oke. Mungkin itu saja Bu yang Iya, bisa baik. saya tanyakan. Oke. Sampun Kang Ben. Baik, terima kasih Pak Wajih 2. Nanti Pak Wajih 1 belakangan ya nanyain. Silakan yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang ragu atau bagaimana atau pengen pengen menyampaikan unek-unek silakan seperti unek-uneknya Bu Diah tadi. Kenapa invoice-nya tetap nggak ditambah gitu ya? Silakan. Termasuk curhat semuanya itu Bu. Iya, benar itu udah mengakomodir semua. Itu mewakili Mas, kalau aku pertanyaan Iya, nomor 3 tadi. Masa aku iya. tok? Iya, Iya, iya. soalnya nginputnya 30 biasa kita 2 jam jadi sehari itu ya. Itu jempolnya kritik 10, Bu. Iya, iya benar, iya benar. Karena kalau misalkan tadi sekilas saya beberapa kali baca gitu kan ya, Kepkaban 146 itu kayaknya sih sebenarnya kita diarahkannya self declare, tapi kayaknya mandiri deh, seperti itu ya. Self declare tapi mandiri. Nah, jadi kalau mandiri itu berarti ada bunga-bunga cintanya sedikit gitu kali ya Bu Diah ya. Gitu. Iya. Iya, kayaknya itu diarahkannya mandiri kan gitu ya. Bilang Dr. Coba, juga tapi ya kalau resmikan. misalkan sehati, ya bagaimanalah, jangan sampai dengan seperti yang kemarin, 150.000 dipotong admin, dipotong pajak, dapatnya nanti udah 6 bulan, Nah, udah 6 bulan baru. Kesian anak-anak yang kerja. iya. Gitu. Iya, Bisa diusulkan mungkin di BPJPH itu di proses produksi itu ada template upload file gitu ya Bu. Jadi biar ya. enak ya. Betul ya nanti Hmm, ini Kang Ben nih ahlinya nih ya bersama tim-tim IT-nya mereka kan iya, gitu ya. Ya nanti kita iya, saling kolaborasi lah seluruh betul. Apa P3H UIN Sunan Hmm, Kalijaga bikin template yang sama
gitu, laporan yang sama, jadi bisa saling ada koreksi ya, Betul, betul. saling ada Betul. koreksi seperti itu. Oke. Karena memang berbeda ini juga ya, berbeda LP3H kebijakannya juga berbeda. Tapi yang sementara ini kalau dengar-dengar kan saya bergabung ini ada 8 ya. Kalau misalkan saya punya kegiatan tuh saya biasa bergabung 8 LP3H gitu ya. Nah, tapi kayaknya yang paling cepat bayarannya malah justru UIN Suka. Padahal UIN Suka aja sampai ada yang 6 bulan, 3 bulan. Seperti itu. Dan ada yang sampai ratusan invoice itu tidak terbayarkan sampai 2 tahun. Kesian ya Insya yang kerja Allah. itu. Aduh, Masya Allah benar-benar. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya sama teman-teman kita. Ya monggo nanti kita saling sharing, kita saling ingatkan. Yuk kita bikin suatu template pelaporan bersama. Terusnya juga kebutuhan dan bagaimana sih menghadapi kendala-kendalanya. Dan call center kali ya, perlu ya call Hmm, center gitu kan ya. pastilah. Kalau Ya, call center itu pasti tempat curhat soalnya. betul. Karena apa? Admin kita kadang-kadang juga lama jawabnya. Masa Betul. masa Bu Imelda terus kan gitu. Kan seperti itu ya. Kalau saya lihat Iya. gitu, saya ngikutin 3 tahun ini kok admin lama banget jawabnya gitu. Seperti itu. Ya tapi ini off the record ya. Sama Bu. Off the record tapi Yang terekord. yang fast respon sepertinya hanya Bu Imelda itu. Iya, 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 iya. Ayo monggo silahkan Silakan kita Bapak bisa Ibu, diskus yang lain. sebelum kita akhiri. Yang mau kenalan juga boleh lah. Mm-mm. Belum Kak. Mau tanya lagi kok yang tanya Bu Dia Oh, terus nggak gak apa-apa jadi. Bu. Nggak Karena apa-apa, Bu. Kan Bu Dia untuk Tia tanya senior di informasi lagi. sini. sharing ya. Heeh. Heeh. Nggak apa-apa, Oh, silakan Bu Tia. boleh begitu ya. Bu Rita, Di sini ini dia. mungkin kadang itu gini ya, tidak ada ruang untuk P3H untuk umpama dikembalikan oleh verifikator atau KF. Nah, itu saya pernah sampai ayel-ayelan sampai minta rekom dari Bu Imelda hanya gara-gara KBLI. Jadi ayel-ayelan KBLI. Nah, itu tapi kan kita tidak bisa apa ya, Bu, umpamanya menjawab atau merespon yang dikembalikan verifikator, kecuali ada di dalam proses, terus saya kasih caps lock besar-besar itu. Nah, sampai saya meminta rekom ke Bu Imelda, Bu, apa kan saya sudah benar ya Bu ini KBLI-nya, kenapa harus disuruh ganti lagi? Apa itu lupa saya, jajan bahasa atau apa gitu loh Bu. Sebenarnya itu sudah benar, saya sudah berkali-kali melihat buku buku kamus saya yang ke Kaban itu. Terus sampai saya screenshot, tapi saya kan tidak bisa menjawab ke verifikator itu, nggak bisa mengupload screenshot saya sampai gitu loh Bu. Kenapa tidak ada space untuk katakanlah apa ya Bu? Kita pendamping itu bisa menjawab atau merespon verifikator. Itu loh Bu. Kenapa tidak ada space untuk kita bukan curhat ya, tapi kita kan Menjawab. menyampaikan bahwa ini sudah benar gitu loh. Kenapa dikembalikan lagi? Lah kalau adanya cuma ada di proses, paling saya caps lock besar-besar aja gitu. Nanti kalau dia tidak merasa saya masih salah dikembalikan lagi. Tapi begitu saya bilang saya sudah japri Bu Imelda dan Bu Imelda sama jawabannya dengan saya ini, baru itu saya terbit itu. Sampai seperti itu loh bukan. Kenapa tidak ada space untuk kita pendamping untuk menyampaikan pendapat atau mengatakan bahwa ini sudah benar gitu loh. Gitu, Bu. Mungkin ada Ya. tambahan itu mumpung banyak perbaikan di ini. Ya, memang Di akun karena ini juga sebenarnya ini kita sendiri ya. Istilah katanya ini kendala kita yang paling utama ketika kita sudah melakukan sesuai prosedur, sesuai ya, kriteria. Seperti yang tadi saya bilang, goyong itu bisa masuk. Kenapa dibilangnya ya. frozen? Udah jelas-jelas digoreng kok frozen gitu loh ya.
kan gitu. Nah, hmm. memang tidak selama ini kita belum punya itu tadi bilang call center satu gitu kan ya. Jadi ini harus lewat Ibu Imelda. Kalau saya di Jakarta lebih mudah karena kan di Jakarta 1 jam perjalanan udah Langsung. nyampe tuh langsung ke loket kantornya BPJPH. Iya. Nah, kalau teman-teman kan agak repot. Bagaimana? Jadi harus ke ke koordinator. Setelah koordinator lari lagi nanti ke pusat, dari pusat baru ke Buset. Ibu Imelda. Ya itu makanya mungkin kita sepakati saja, kita mari sama-sama untuk nanti bangun juga masing-masing untuk call center gitu kan ya. Call center maksudnya untuk pengaduan-pengaduan dan kendala-kendala. Kalau hari ini sih saya sudah titip gitu ya sama Mas Diki kan gitu ya. Kalau Iya. kendala-kendalanya biar fast respon atau memang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Karena saya Iya. benar, saya juga pernah ada yang ditolak gitu loh. Padahal sih sudah benar Nah, ya itu loh, Bu. gitu. Betul, Kan saya sudah gemes benar. toh, mau ngomong nggak bisa gitu loh, Betul. mau jawab nggak bisa. Bukan ngejawab nggak bisa, kita udah jawab dicuekin. Nggak ada, Ih, membela diri nggak bisa gitu loh, Bu. iya. Sampai, Contoh ya lada. Allah, Eh, gemes Contoh saya. lada dihaluskan gitu kan ya. Lada Iya, dihaluskan itu kadang-kadang verifikator membacanya lada halus yang harus lada. ada mereknya. Padahal Padahal lada nah kalau lada digiling, dihaluskan. kadang-kadang dia juga sama. Sampai 3 kali Nah, balik baru Bu bisa terbit. Alhamdulillah. Kan gitu. Tapi itu kan, kan gemes gitu. iya gitu. Itu kan menghambat ya. Sepele. Iya, Betul. betul. Dan apakah kata-katanya kan gitu, Bu Imelda nggak bisa jawab karena memang udah benar kita buatnya lada yang dihaluskan, Dihaluskan, bukan betul. lada giling, lada yang Ah, dihaluskan gitu. iya, iya Akhirnya saya itu ke benar. BPJPH baru beres Bu, langsung Ih, dibuka. berita deket ya. Iya, Kalau saya kalau saya gemes aja ini betul. bingung. Kalau kita call center jawabnya nanti. Sekarang kita tanya jawabnya nanti seminggu baru jawabannya. Kalau Benar ya gitu ini. Burita aja ya di call center, kan dekat. Iya ya, Iya, bisa jadi kita nanti tugas saya nggak minta jadi P3H ya Pak. Tugas saya jadi nomor Iya. kontaknya mediator Bu ya. Rita ya, biar cepet ya. Iya, ya mungkin nanti kita sepakati ya ini syukur alhamdulillah Jawa Timur yang paling pertama ya ketika kita siap-siap menghadapi perubahan di Kepkaban 146 gitu ya. Ya Siap. mudah-mudahan kalau saya rencananya nanti hari Jumat. Kenapa? Biar dapat hasilnya dulu dari Pak Diki kan gitu. Oh iya Iya, betul. dari Pak Diki karena tadi terkait yang penyelia halal itu wajib bersertifikat tidak? Karena memang kalau di Jakarta kami iya, ketika fasilitasi ya, karena kalau fasilitasi kan berarti sudah ada yang bayarin gitu loh, tinggal jalan. Iya. Beda sama yang sehati. Kedua tadi ketika si bakso giling sendiri itu kapasitasnya berapa? Karena kapasitas penggilingan itu sejenis chopper itu paling kecil 5 kilo ya, kan gitu. Nah kalau dia Jebol Bu, ya, nah itu ya kan chopper jebol. kecil, iya chopper itu kan kecil banget. Nah Iya. kalau sedangkan warung bakso kita rata-rata belinya 1 sapi, bagaimana gitu? Ya Seperti Allah itu. besar itu. Rata-rata warung bakso itu rata-rata untuk 1 minggu dia 1 sapi bisa gitu produksi berapa ratus kilo gitu. Nah, nanti mudah-mudahan kita dapat pencerahan apalagi Warmindo. Warmindo itu kadangkala minumannya aja udah lebih dari 40 minuman. Seperti itu. Ah, nanti mudah-mudahan ada pencerahan tentang spesifikasi bahwa kedai makan, rumah makan, warteg, warmindo itu bisa masuk skema self declare, terutama tadi manual SJPH-nya ya. Penambahan capture. Nah, itu nanti mungkin akan menjadi perhatian khusus ya. Berarti nanti mungkin batch kita yang 21, 22 dan seterusnya itu mungkin tambah kali ya. Itu ya jam terbangnya. Seperti itu. Iya. Langsung. Oh iya, seperti itu. Ya, ini kendala kita bersama. Ya, mudah-mudahan dengan kita satu pemahaman, satu visi misi, dan memang kita juga sudah mengikuti sesuai dengan arahan dan prosedur. Mudah-mudahan juga mendapatkan hasil yang baik ya. Hasil yang baik, kebaikan yang baik, dan yang istilah katanya juga yang wajar. Karena kalau udah 30 menu, itu udah setingkat reguler penyelia halalnya aja yang sudah punya sertifikat itu udah ada poin tersendiri ya, tarif tersendiri kan gitu. Iya. Seperti itu benar, Bu. Iya. Ini 150. Iya, 150 potong pajak. Dapatnya 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Aduh, saya bilang. Aduh, kan gitu. Jadi kalau di Jakarta itu sedih, Bu. Iya. Sedihnya gitu ya. Sedihnya jadi
kan orientasinya kita ini kadangkala memang tidak ada sesuatu ya. Kalau misalkan nggak ada timbal balik lah, mereka itu maunya begitu, udah kerja langsung dibayar. Kan kan Ya, ya, ya memang itu tujuan utama semua begitu ya. Nah, iya, ya, ya mudah-mudahan alhamdulillah. BPJPH benar seperti beberapa invoice saya gitu yang pakai menggunakan Sehati udah apa terbit langsung download langsung celing gitu ya. Kan seperti Iya, itu. Kalau harusnya. fasilitasi saya belum ya. Fasilitasi saya belum mendapatkan itu, belum. Baru Sehati. Sehati iya. Itu invoice-nya cuma 1 hari, upload, langsung celing ke rekening. Fasilitasi agak lama. Ya, fasilitasi ada lama tadi karena tadi harus ada 2 kali verifikasi gitu. Iya. Nah, sebenarnya ini adalah tugas LP3H gitu ya, yang dalam hal ini mungkin nanti pimpinan kita langsung. Nah, itu makanya kalau memang kita pakai fasilitasi, ya kita bikin template pengaduan khusus gitu kali ya, pengaduan khusus karena fasilitasi kan sudah otomatis sudah dibayarin dan seharusnya menjadi prioritas gitu ya dibandingin yang Sehati. Tapi ini terbalik, malah Sehati yang menjadi Iya, primadona betul-betul. sekarang cepat, tepat, dan langsung dibayar. Gitu. Seperti itu. Ini yang terjadi saat ini tuh dilemanya. Monggo silahkan kita diskus yang lain. Ya, mau izin tanya lagi, Bu. Mungkin wilayahnya Kang Ben pertanyaan. Dari Ya, LP3H Jawa Timur bisa kasih info ini Pak Kang Ben, tempat penggilingan yang ber-SH tiap-tiap daerah. Ada enggak info seperti itu? iya. Seingat saya dulu Pak Ridwan itu di grup pernah nge-share. Nge-share itu Hmm. tidak hanya Jawa Timur tapi seluruh Indonesia. Bahkan Hmm. mungkin Bapak Ibu ada yang ingat di grup. Jadi Sudah itu pernah semacam di-share. mapping RPU RPH dan juga mungkin penggilingan. Pokoknya tentang inilah Iwan lah. Itu Itu seingat. perdagingan kayaknya Kang Ben. Kalau Oh penggilingan beda ini ya belum. penggilingan Iya, ya. penggilingan. Oh iya ya. Hmm. Ya coba nanti itu menjadi PR ya Pak Wajis ya. Pak Oke, Wajis oke. satu sekarang. Iya, berubah satu sekarang. Soalnya tak ganti nama nih jadi Pak Wajis satu dan ketok wong liya. Itu nanti jadi PR coba kita sampaikan atau mungkin saya bantu untuk mencari ya, mencari Oke, informasi siap. gitu Pak Wajis. Oke, oke, siap. Nanti mohon diingatkan. Biasa ini suka lupa Pak Wajis. Untuk pengajuan apa SH untuk penggilingan itu apakah prosesnya reguler, Pak? Reguler ya, Pak ya? Reguler, Reguler reguler. ya. Karena titik kritisnya banyak banget itu. Oh, Mulai peralatan, proses. Nek penggilingan itu sekalian beleh nggak sih? Nggak ya? Enggak, enggak, boten, boten, enggak, Ya, boten. enggak. belai yang di Saya pernah jadi RPH. penyelia halal di beberapa penggilingan, enggak Nah, sampai itu dia. nggak sampai seperti itu. Cuman memang apa namanya aktivitas kritisnya itu ya analisa bahan kritisnya itu sampai dengan dia itu sampai kemasan dagingnya pun tuh harus sudah mendapatkan ini rekomendasi dari supplier atau dari produsernya surat keterangan seperti itu. Karena kebanyakan kalau penggilingan itu kan umum. Nah, penggilingan umum itu apa namanya penggilingan umum itu jadi dia hanya ini aja sih kalau yang umum ya terpisah sama yang komunitas kalau yang umum itu hanya peralatannya aja sih hanya peralatannya prosesnya produksinya ruang produksinya saluran airnya ya itu ya sanitasinya sama sebenarnya kalau misalkan itu yang paling rumit ketika punya komunitas. Kalau punya komunitas berarti sampai dengan bahan. Kalau hanya penggilingan umum seperti yang di pasar, itu hanya fasilitas produksinya aja gitu. Begitu Pak Wasis ya. Siap, siap. Oke, terima kasih infonya, Bu. Siap, siap, siap. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup? Cukup kayaknya. Oke, baik, cukup ya. Baik, terima kasih Bu Rita telah meluangkan waktu. Mohon maaf tadi baru nyampe rumah langsung kita repoti ya Bu ya, belum sempat istirahat. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bergabung di Zoom malam ini. Ya, kalau boleh saya simpulkan ada beberapa
apa itu poin-poin yang mungkin berbeda dari peraturan sebelumnya. Yang pertama adalah untuk menu ya, menu apa namanya Gede. warung ya, kedai itu bisa sampai 30 varian ya, 30 menu ya. Nah, sedangkan untuk bakery tidak boleh reguler, hanya karena baker itu rata-rata juga banyak banget lebih dari 10. Nah, itu yang mungkin masih masih apa? Nah, lihat perkembangan lah nanti seperti apa. Terus yang kedua bahwa foto produk sekarang hanya produknya saja, tetapi di Verval kalau tidak salah di pendamping itu pendamping wajib mengupload foto dengan pelaku usaha. Begitu ya Bu Rita ya? Iya, Untuk persiapan karena baru tercatat di situ foto semua produk gitu. semua Khusus yang foto itu semua ya. produk. Kalau selama ini kan kita Kebijakan sama itu ya. pendamping. Mm-mm. Itu baru 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 setahun lagi kan ya, baru 2024 gitu ya. Baru Nah, ya. 2024 betul. Nah, sekarang produknya ya. Nggak apa-apa nanti kita sampaikan saja kan gitu sama teman-teman gitu. Baik, untuk lain-lain terkait invoice itu sebagaimana informasi yang kami terima dari Bu Imelda bahwa sejak 28 Februari 2025 tidak ada lagi invoice, tetapi BPJPA langsung membayarkan ke pendamping ya setelah sertifikat halalnya itu didownload dari akun PO. Tetapi dalam beberapa case ternyata setelah didownload pun juga tidak otomatis terkirim atau otomatis ada pencairan. Nah itu mungkin tadi eh, seperti apa dan sebagainya mungkin menjadi PR juga untuk kita sampaikan kepada LP3H. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, malam ini kita coaching klinik ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan yang terpenting adalah sarana silaturahmi ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berbagi pengalaman. Jangan pelit-pelit ya Bapak Ibu ya, untuk apa menjawab semua pertanyaan pendamping di grup ya maupun pertanyaan dari beberapa pelaku usaha PU yang mudah-mudahan itu menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Akhirul kalam kita akhiri Amin. dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.